Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga adalah suatu pembalasan yang agung dan pahala tertinggi bagi para hamba Allah yang taat. Surga merupakan suatu kenikmatan sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangannya, tidak ada kemuraman di dalamnya. Secara garis besar, jalan yang menyampaikan seseorang kepada surga tentu setelah rahmat Allah adalah menaati Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, yaitu dengan mempercayai segala berita yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, menjalankan perintah-perintah yang ada pada keduanya serta menjauhi larangannya. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. An-Nisa ayat 13. Di ayat lain, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-mu dan kepada jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Imran ayat 133. Rasulullah bersabda, seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Maka para sahabat berkata, siapakah yang enggan, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, barang siapa menaatiku, ia akan masuk surga. Barang siapa bermaksiat kepadaku atau menentangku, sungguh ia telah enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin adalah umat pertama yang masuk surga dan Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama yang masuk surga. Bahkan beliaulah orang yang meminta dibukakan surga. Hal ini didasarkan pada hadis Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku minta dibukakan. Maka penjaga pintu surga berkata, siapakah engkau? Lalu aku menjawab, aku Muhammad. Lantas malaikat tersebut berkata, aku diperintahkan dengan sebab engkau. Aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelum engkau. Hadis riwayat Muslim. Di hadis lain, Rasulullah bersabda, kami adalah umat terakhir namun pertama pada hari kiamat. Kamilah yang pertama kali masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, umat ini, umat Islam, adalah umat yang lebih dahulu keluar dari tanah, lebih dahulu masuk ke dalam naungan Al-Arsy, dan lebih dahulu dalam perhitungan dan hisab. Mereka juga lebih dahulu melewati jembatan Sirat dan paling awal masuk surga. Surga dilarang untuk para nabi hingga Rasulullah Muhammad SAW memasukinya. Dan surga dilarang untuk semua umat sehingga umat Muhammad SAW memasukinya. Bagaimanakah ciri-ciri fisik penduduk surga? Pertama, penduduk surga tingginya sama dengan tinggi Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan, yaitu 60 ziro. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah menciptakan Adam dengan rupa seperti dia, panjangnya 60 ziro. Semua orang yang masuk surga seperti bentuk fisik Adam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ziro adalah satuan ukuran panjang. 1 ziro sekitar 64 cm, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Mu'jam Al-Wasit. Yang kedua, fisiknya tidak berbulu dan usia mereka antara 30-an tahun. Dari Mu'ad bin Jabal, Rasulullah bersabda, ketika penduduk surga masuk surga, mereka dalam kondisi jurdan, murdan, dan bercelak. Usia mereka 30 atau 33 tahun. Hadis riwayat Tirmizi, disahihkan Al-Albani. Kata jurdan merupakan bentuk jamak dari ajrat, yang artinya orang yang fisiknya tidak berbulu. Sementara murdan dari kata amrat, yang artinya pemuda yang baru tumbuh kumisnya dan belum tumbuh jenggotnya. Yang ketiga, lelaki diberi kemampuan bisa berhubungan badan 100 kali dalam sehari. Rasulullah bersabda, seorang lelaki dalam sehari mampu berhubungan badan dengan 100 bidadari. Hadis riwayat Al-Basar, Abu Nuaim At-Tabarani. Demikianlah salah satu kesibukan penduduk surga, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Ta'ala, sungguh para penduduk surga itu dalam kesibukan yang menyenangkan. Yasin ayat 55. Dalam tafsir Ibnu Katsir menafsirkan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah mereka sibuk menggauli para perawan. Jannah adalah kenikmatan luar biasa yang belum pernah dilihat mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit dalam kolbu manusia.
Dijelaskan dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, Aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya, belum pernah telinga mendengarnya, dan belum pernah pula terbetik dalam kolbu manusia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Al-Humaidi, At-Tirmizi, Abu Ya'la, Al-Musaili, Ibnu Hibban. Kenikmatan surga adalah perkara gaib, dan jalan untuk mengetahui yaitu melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan surga adalah hidangan pertama ahlu jannah adalah hati ikan. Kemudian disembelihkan sapi jannah untuk mereka. Mereka minum dari mata air salsabil. Rasulullah bersabda, Adapun hidangan pertama yang dimakan penduduk surga adalah bagian terlezat dari hati ikan. Hadis riwayat Bukhari. Kenikmatan yang kedua, penduduk jannah makan dan minum tanpa harus buang air kecil dan buang air besar. Yang ada hanyalah sendawa dan keringat yang lebih harum dari misik. Rasulullah bersabda, mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak meludah, dan tidak pula membuang ingus. Sisir-sisir mereka dari emas, keringat mereka adalah misik, pengasapan mereka adalah al-aluah, kayu gaharu. Istri-istri mereka adalah al-huru'in, bidadari-bidadari bermata jeli, dengan perawakan yang serupa sama dengan bapak mereka Adam, setinggi 60 hasta. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Kenikmatan yang ketiga, bejana-bejana yang mereka gunakan terbuat dari emas dan perak. Tapi ini tidak seperti yang di dunia emas dan peraknya. Allah Ta'ala berfirman, Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, serta di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Az-Zukhruf ayat 71. Di ayat lain, dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Al-Ihsan ayat 15. Kenikmatan yang keempat, ahlu jannah mendapatkan buah-buahan yang diingini dan semua daging yang dikehendaki, dan jannah memiliki sungai-sungai yang sangat indah. Allah Ta'ala berfirman, dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Qiyas At-Tur ayat 22. Di ayat lain, di dalamnya terdapat sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khomer arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Qiyas Muhammad ayat 15. Kenikmatan yang kelima adalah serta jannah memiliki istana-istana dan kerajaan-kerajaan besar. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Qiyas Al-Insan ayat 20. Kenikmatan yang keenam, di antara kenikmatan surga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi para hambanya yang beriman dan dirindukan oleh jiwa, dikejar oleh hati, adalah bidadari. Allah Ta'ala telah mensifati mereka dengan sebaik-baik sifat dan seindah-indah tabiat. Allah Ta'ala berfirman, di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Qiyas Ar-Rahman ayat 70. Di ayat lain dalam surah Al-Waqiah ayat 35-37, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Semua kenikmatan ahlu jannah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang soleh adalah nikmat yang tidak pernah putus dan kekal. Demikianlah Allah Ta'ala mengabarkan dalam Al-Quran. Demikian pula Rasulullah SAW dalam hadisnya yang mulia. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 7-8 bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Rabb mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya.
Juga di dalam hadis disebutkan, Rasulullah bersabda, akan diserukan bagi penduduk lamanya, bagi kalian kehidupan, maka kalian tidak akan mati selama-lamanya. Bagi kalian umur yang muda, maka kalian tidak akan menjadi tua selama-lamanya. Bagi kalian kenikmatan, maka tidak ada kesusahan selama-lamanya. Itulah firman Allah Ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat 43 juga disebutkan, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Semoga Allah Azza wa Jalla dengan rahmat dan taufiknya memudahkan kita untuk selalu meniti jalan menuju surganya dan dihindarkan dari semua jalan yang menyimpan dari jalan yang lurus. Sesungguhnya pintu-pintu jannah hanya akan dibuka bagi mereka yang mentauhidkan Allah Ta'ala dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan maksiat di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu surga adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qasas ayat 83. Ada pertanyaan umum yang beredar di kalangan umat muslim, yaitu, apakah seorang muslim akan masuk neraka dahulu baru kemudian ke surga? Seakan-akan ketika seorang masuk neraka menjadikan itu sebagai pembersihan diri dari dosa. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan masuk surga. Sekalipun di antara mereka ada yang masuk surga secara bertahap. Maksudnya ialah ia masuk neraka lebih dahulu sebagai imbalan dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya selama hidup di dunia. Kemudian setelah habis masa siksaannya itu, ia dimaksudkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghuni surga akan masuk surga dan penghuni neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan, keluarkan dari neraka orang-orang yang dalam hatinya ada iman seberat biji sawi. Maka dikeluarkanlah mereka dari neraka yang warna badannya benar-benar hitam. Lalu dimasukkan ke dalam sungai hidup atau sungai kehidupan. Lalu tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh setelah air bah. Adakah engkau tidak melihatnya? Sesungguhnya ia keluar berwarna kuning yang melilit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulan yang bisa diambil, pertama, surga adalah bagi mereka yang mentauhidkan Allah Ta'ala dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, surga adalah tempat berbagai kenikmatan yang tidak pernah putus dan kekal di dalam selama-lamanya. Yang ketiga, surga adalah kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya, belum pernah telinga mendengarnya, dan belum pernah pula terbetik dalam kolbu manusia. Yang keempat, jika seorang hamba terdapat dirinya ada dosa-dosa kecuali munafik dan syirik, dan belum sempat dia bertobat dan hijrah dengan benar, maka dia akan masuk neraka lebih dahulu. Kemudian setelah habis masa siksaannya itu, ia dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.